Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua kita bersukacita hari ini. Amin. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kembali bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menghadap Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Kami sungguh merasakan itu semua Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat di mana masing-masing kami berada, di hati kami Tuhan. Biar Kau hadir, Kau mengurapi setiap kami Bapa. Dan kami siap Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sama-sama. Kita mau katakan bahwa Yesuslah yang terindah dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada yang lain Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau,
Bapa. Kami mau sama-sama bersuka cita Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan? Amin. Sebelum itu mari berikan kanan kirinya senyum, katakan shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yuk kita sama-sama sukacita. Haleluya. Yes. Haleluya. Katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini.
kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama seminggu lamanya. Kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu saat ini akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu. Roh Kudus berkarya untuk umat-umat-Mu, dan setiap mata dan telinga yang mendengar biar dibaharui, diubahkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan menangkan jiwa bagi kerajaan. Terimalah doa kami, kuduskan kami semua, dan berbicara untuk kami dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Amin. Jemaat GBI yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Living Bread, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan baik. Amin. Hari ini kita bacakan firman dari 1 Korintus 1 ayat 27, 28 dan 29. 1 Korintus 1 ayat 27, 28 dan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menggagahkan diri di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari-hari ini dunia dalam pergumulan. Tiap rumah tangga dalam pergumulan, tiap pribadi dalam pergumulan. Tapi saya percaya firman Tuhan yang Tuhan sendiri sampaikan, yang ditulis 2000 lebih tahun lalu, itu nyata sampai hari ini. Saya bangga jadi orang pengikut Yesus. Saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga jadi umat Kristen. Ada amin, saudara? Karena kebenaran firman digenapi sampai hari ini. Saya tadi katakan bahwa ditulis 2000 lebih tahun lalu, digenapi sampai hari ini. Saudara, kalau jadi orang percaya, saudara jadi pengikut Yesus, saudara masih ragu-ragu, hari ini bertobat. Ya, saudara harus yakin sungguh-sungguh. Iman saudara harus naik kelas. Dari level yang tahun lalu begini, minggu kemarin begini, minggu ini harus lebih lagi. Karena Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hidup. Perkara ini ditulis 2000 tahun lalu lebih, dan itu nyata sampai hari ini. Beberapa minggu lalu atau bulan lalu berbicara tentang janji Tuhan untuk tanah perjanjian, dan itu digenapi. Kekristenan saudara harus bertumbuh. Ya, siapa yang mau ngarang seperti ini? Siapa yang mau merancang umat-umat Tuhan itu harus kembali ke tanah perjanjian? Ya, biaya berapa, saudara? Dan siapa yang mau bikin skenario seperti itu? Kalau bukan Tuhan, itulah Tuhan yang saudara sembah. Itulah Yesus yang saudara imani sebagai orang percaya. Hari ini firman Tuhan yang dahsyat luar biasa mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Itu kenyataan. Dan saya percaya hari ini saudara dan saya, kita akan bertumbuh di dalam iman, dalam pengiringan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu peristiwa besar dalam Alkitab, yaitu peristiwa loteng Yerusalem. Ya, sesuai dengan firman hari ini, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Orang yang tidak diharapkan oleh dunia, Tuhan sanggup mengangkat untuk menggegerkan dunia. Murid-murid Tuhan dari strata yang paling bawah, ya, para nelayan yang tidak dianggap, ya,
peristiwa loteng Yerusalem membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Pada peristiwa besar, ya, peristiwa Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus, 12 murid-murid Tuhan ini diperintahkan untuk ada di tempatnya, yaitu di Yerusalem, di loteng Yerusalem, dan mereka menikmati apa yang terjadi, dan kabar itu bisa sampai di seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kita bisa sampaikan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang nelayan, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Tuhan bisa saja lahir di istana Kaisar. Tuhan bisa saja, ya, memilih orang-orang Romawi yang berkuasa saat itu. Tetapi saudara bayangkan, hati Tuhan saudara itu luar biasa untuk menentukan bagi dunia bahwa yang dunia tidak anggap itu Tuhan sanggup merubah. Ada amin, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang peristiwa kedua seperti peristiwa di loteng Yerusalem terjadi kembali tahun 1901 di USA, ya, di Azusa Street terjadi peristiwa besar di mana sekelompok orang-orang Afro-Amerika, ya, yang sedang memuji memuliakan Tuhan. Peristiwa loteng Yerusalem terjadi lagi. Dahsyat, saudara. Mereka dari strata-strata budak yang dianggap saat itu sebagai budak yang tidak berharga, yang diperjualbelikan pada saat itu. 1901 perbudakan masih berlangsung, saudara. Tetapi peristiwa loteng Yerusalem terjadi lagi, dan itulah, saudara, Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Dari situlah cikal bakal aliran Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta tersebar di seluruh Indonesia, termasuk GBI Living Bread. Ada amin, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ada satu peristiwa lagi, satu oknum yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan gunakan dahsyat untuk dunia melihatnya. Orang yang tidak dianggap, Daud, ya, orang tuanya pun tidak memperhitungkan dia. Ketika hamba Samuel diperintahkan Tuhan untuk datang ke rumah Isai, untuk memilih seorang anaknya, untuk didoakan, untuk diangkat menjadi raja Israel. Ya, Isai pun tidak menganggap. Anak bungsunya tetap mengembala. Ya, yang dia lihat adalah rupa, fisik. Dunia ini melihat rupa dan fisik, tapi Tuhan tidak, saudara. Saudara di rumah saat ini, saudara di mana saja ada yang menyaksikan ibadah ini, saudara ingat, saudara berharga di mata Tuhan. Apapun klasifikasi yang dunia berikan kepada saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, iman saudara harus bertambah, ya. Level iman saudara harus naik. Karena saudara perhatikan, ini ditulis 2000 lebih tahun lalu. Itu terjadi sampai hari ini, digenapi. Orang sedang berbicara tentang Yerusalem, dunia sedang berbicara tentang Yerusalem. Itu kekristenan saudara harus berubah. Iman percaya saudara harus bertambah. Karena itu bukti nyata, Tuhan ada, Tuhan hidup, Yesus hidup, Yesus ada, Yesus berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jamaat LB yang Tuhan cintai, saudara perhatikan Daud, dia tidak berharga di mata keluarganya. Tapi ketika Samuel meminta Isai untuk mengeluarkan kakak-kakaknya, Samuel juga secara kedagingan, saya berpikir, ya, setelah saya membaca bahwa dia juga seorang nabi tapi punya kedagingan juga. Mungkin dia juga melihat secara fisik. Mungkin di hatinya, oh, ini kakaknya yang perwira tentara Israel ini, ya kan? Atau ini yang fisiknya luar biasa. Tapi saudara bayangkan, Tuhan tidak. Saudara jangan takut. Tuhan saudara hidup. Amin. Tuhan saudara perkasa. Amin. Tuhan saudara dahsyat. Amin. Sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara jangan goyah dalam masa pergumulan ini, COVID ini. Saudara jangan goyah, tapi saudara pegang janji Tuhan. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah tidak ada lagi urut-urutan saudaranya, Tuhan bilang sama Samuel, masih ada lagi. Samuel tanya sama Isai, bapaknya Daud, masih adakah?
Nah, saudara bayangkan bapaknya, karena tidak memperhitungkan Daud, dia jawab dengan pelan, ada mengembalakan ternak. Tuhan suruh panggil dia. Dan ketika Daud masuk, Tuhan bersabda kepada Samuel, urapi dia, urapi dia. Saudara pun demikian, ketika saudara tidak dianggap oleh dunia, tidak dianggap di tempat pekerjaan saudara, tidak dianggap di tempat kuliah saudara, tidak dianggap di tempat mana saudara berada, ya, tapi saudara yakin, ya, hari ini saudara adalah pemenang. Amin. Tuhan sanggup merubah saudara di mata orang-orang dunia bahwa saudara adalah anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat kenapa Tuhan memilih dia, ya, memilih Daud. Ada dua hal yang Tuhan jumpai dalam diri Daud. Kepercayaannya pertama, ya, yang kedua cinta Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saudara harus membuat sesuatu. Saudara hari ini sebagai yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai pengikut Yesus, saudara harus membuat sesuatu alasan menjadi Tuhan memilih saudara untuk mengerjakan mujizat. Amin. Amin. Ada amin saudara? Amin. Saudara jangan melihat saudara adalah gereja yang kecil, jemaat yang gerejanya kecil, pengambalannya kecil. Saudara jangan pandang itu. Di dalam pengambalan kecil itu jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara dikelompokkan dalam satu wadah kecil, tetapi ketika saudara keluar dan tuntunan Tuhan bagi saudara, saudara akan menjadi alat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, itu pencobaan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi untuk Daud. Tuhan tinggalkan Daud. Goliat mengenakan baju besi, tetapi Tuhan tahu di matanya itu bolong. Ada amin saudara? Daud diberi katapel, hikmat dari Tuhan. Dan di dalam katapel itu, karena dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, ya, Tuhan ada di batu katapelnya itu. Dan terjadilah kemenangan bagi Daud. Dalam pergumulan Daud tidak bilang, "Gua takut, enggak." Hari ini saya sampaikan kepada saudara umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan takut dalam pergumulan ini. Jangan takut saudara mendengar berita-berita tentang seramnya dunia ini. Karena saudara anak Tuhan. Saudara anak Tuhan. Saudara Daud, Tuhan lakukan Daud seperti itu. Tuhan juga akan lakukan saudara seperti ini. Amin. Ada amin saudara? Amin. Daud mengasihi Tuhan. Hari ini saya bilang kepada saudara, ya, saudara mengasihi Tuhan. Saudara lakukan sesuatu menjadi alasan Tuhan untuk memilih saudara. Ada amin saudara? Amin. Daud dipilih karena ada alasan untuk Tuhan milih Daud. Ada amin saudara? Amin. Tuhan memilih ke-12 murid. Tuhan memilih mereka, menghendaki mereka ada di loteng Yerusalem. Karena walaupun strata mereka strata yang paling rendah, nelayan-nelayan yang tidak dianggap oleh dunia, tapi Tuhan milih mereka karena mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Azusa Street, orang-orang Buddha yang tidak dianggap oleh dunia, yang mereka pindah dari Afrika ke Amerika, bukan karena pindah, tapi diperjualbelikan. Itu yang Tuhan datang bagi mereka. Saudara di rumah, saudara di mana saja berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika batu katapel itu ada Tuhan, kemenangan terjadi untuk Daud. Saudara jual pisang goreng, ya, Tuhan ada di pisang goreng saudara. Amin. Amin. Saudara nggak usah takut. Apapun yang saudara lakukan, saudara imani bahwa Tuhan ada. Ya, saudara percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menyembah, ketika saudara memuliakan Tuhan, karena ketika saudara mengasihi Tuhan, ya Tuhan mengasihi itu saudara. Ada kuasa, ada kuasa. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18.
1 Yohanes 4 ayat 18. Ketika saudara mengasihi Tuhan, ada kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengundang hukuman. Dan siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan, ya, ada Tuhan memberi kuasa. Tuhan memberi kuasa untuk saudara melampaui pergumulan itu. Saudara melaksanakan sebagai anak Tuhan dan saudara berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat, saya tidak beri saudara apa-apa, kasih saudara apa-apa. Tapi saya kasih saudara untuk saudara melakukan sesuatu agar Tuhan memilih saudara. Ada amin saudara? Amin. Iman itu bertumbuh karena saudara baca firman. Amin. Ada amin saudara? Amin. Saudara baca firman, iman itu dikasih makan. Ada amin saudara? Iman saudara dikasih makan, ya. Saudara baca firman, iman saudara dikasih makan. Saudara baca buku sejarah dunia ini, tidak ada wahyu. Tetapi saudara baca firman, ada dengan iman, ada pewahyuan untuk saudara dan saudara pemenang. Amin. Amin saudara. Iman itu tumbuh ketika saudara ada di tengah-tengah orang-orang percaya. Amin saudara. Amin. Seperti puji-pujian tadi, ya, seperti saudara anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memuji menyembah Tuhan tadi. Saudara ada di tengah kumpulan umat-umat Tuhan dan saudara memuji memuliakan Tuhan, nggak usah maksa. Di kiri kanan saudara ketika saudara beribadah di gereja atau dimanapun, saudara nggak usah maksa-maksa. Saudara menyembah, saudara menyanyi. Ketika saudara menyanyi, saudara ada di hadapan Allah. Amin. 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 Saudara, Yes. saudara ada di hadapan Allah dan perkara ajaib akan terjadi. Amin. Ada amin saudara. Amin. Itulah Tuhan tidak salah memilih saudara untuk membawa saudara ke dalam pelayanan. Tuhan tidak salah memilih saya untuk jadi anaknya, pengikutnya. Tuhan tidak salah memilih saudara di rumah menjadi pengikutnya. Amin. Tapi apabila saudara dalam pergumulan, dalam sakit, dalam masalah, dalam pandemi ini, saudara pegang janji Tuhan. Yes. Level iman saudara harus bertambah. Dunia ini sementara. Iman saudara lihat, orang berbicara tentang Yerusalem. Yerusalem itu ditulis 2000 lebih tahun lalu. Dan ini nyata. Kekristenan saudara harus berubah, harus bertambah. Itu kesaksian dunia yang terbesar saat ini. Karena peristiwa ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi in the world, seluruh dunia. Siapa yang dapat menolong kita, membebaskan kita dari pergumulan ini? Daud menerima pergumulan itu dengan sukacita, karena dia percaya Tuhan ada bersama dia. Saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Daud tidak bilang, saya takut cakar singa. Saudara tolong, yang sudah dapat tolong bacakan 1 Samuel 17 ayat 37. Samuel 17 ayat Ya. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Amin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud mengatakan kepada Saul, ya, Saul ragu-ragu. Tapi Daud katakan kepada Saul, saya biasa ditolong Tuhan. Amin. Saudara dan saya biasa ditolong Tuhan. Amin. Saya punya satu daerah yang paling kecil di Maluku, yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Tapi ketika saya ada di ibu kota dan saya melayani Tuhan, saya bangga. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa.
Ada amin, saudara? Amin. Saudara jangan melihat latar belakang saudara. Saudara jangan melihat apapun keadaan saudara hari ini. Tapi saudara percaya, saudara anak ketubusan Tuhan. Amin. Saudara umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara lihat apa yang terjadi. Ya. Umat Tuhan, ya, umat daging aja diberkati seperti itu. Dan janjinya digenapi sampai hari ini. Saudara bilang kepada saudara, saya Israel rohani. Saya Israel rohani. Saya lebih hebat lagi. Saya lebih hebat lagi. Amin. Amin, saudara. Amin. Hari ini, saudara, Tuhan berkatakan firman ini lewat mulut lidah saya untuk saudara di tempat ibadah ini. Walaupun kita belum tatap muka sampai hari ini, karena sesuai dengan prokes. Tetapi saudara, Tuhan juga tidak menutup semuanya. Ini seizin Tuhan, biar berita ini bisa sampai kemana-mana. Bukan saja kepada jemaat LB, tapi kepada siapapun yang menyaksikan acara ini. Saudara percaya, pribadi Tuhan yang tercurah di Yerusalem yang saya sampaikan tadi, itu bekerja sampai di ujung-ujung dunia. Ya, saudara perhatikan Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Yang sudah dapat tolong baca. Ayat 14. Matius 24 Ayat ayat 14. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tugas yang saudara harus laksanakan. Di mana yang Injil belum tiba? Ya, di Timur Tengah tempatnya. Ya, dimanapun, di kutub utara, kutub selatan, ya, Injil udah. Inilah penggenapan. Bahkan sekarang dihujat-hujat. Saudara nggak usah terpengaruh apapun yang dikatakan di medsos. Ya, apapun, saudara tidak usah terpengaruh. Saudara ingat, Tuhan saudara berjanji 2000 tahun lebih lalu digenapi sampai hari ini. Tuhan saudara itu dahsyat. Iman saudara harus bertumbuh. Ya, di mana yang belum sampai Injil? Seluruh dunia udah tiba. Ya, sekarang masa pergolakan, saudara nggak usah takut. Ya, Daud, orang yang tidak pernah diperhitungkan, kemerah-merahan, lemah, sakit-sakitan. Tapi dua hal yang Tuhan temukan dalam diri dia. Imannya dan cinta Tuhan. Dan Tuhan pakai dahsyat. Dan tadi saudara saksikan, dia tidak pernah mengeluh menghadapi pergumulan. Dia percaya, ya, bahwa Tuhan pasti lindungi dia. Dan dia sebagai pemenang. Itu bukti yang tidak pernah Tuhan ingkar janji. Saudara lihat bangsa negro, orang yang tidak diperhitungkan. Dari sisi penyanyi dunia terkenal apapun negro. Olahragawan terkenal negro. Ya, petinju terkenal negro. Ya, ahli-ahli terkenal negro. Pasukan-pasukan elit Amerika banyakkan negro. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Yesus, engkau baik, engkau dahsyat, engkau perkasa. Hadirlah di rumah-rumah jemaatmu Tuhan. Hadir. Ingatkan mereka Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong di masa-masa akhir ini. Tadi dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, Injil ini sampai di seluruh dunia dan engkau segera datang. Sudah sampai Tuhan. Ini saatnya janjimu digenapi. Kami menanti kedatanganmu. Jadikan kami mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Jadikan kami semua gadis-gadis bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh. Dan jadikan kami sebagai penuai jiwa di akhir zaman untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Yang terbaring sakit Tuhan tolong. Di mana saja yang susah Tuhan hiburkan. Roh Kudus, Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi Bapa, pribadi Yesus. Dunia sedang berdebat tentang pribadimu Tuhan, yang luar biasa terjadi di medsos. Tapi saya percaya
Dan apa yang Engkau nubuatkan dan Engkau janji, itu terjadi Tuhan. Amin. Menjelang Engkau datang Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada pemisahan antara yang bijaksana dan yang bodoh. Ada pemisahan antara yang kudus dan tidak kudus. Amin. Jaga kami Tuhan, Dalam nama Yesus. Jemaat Living Bread. Pakai kami sebagai generasi penerus, sebagai alat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan, kecil, besar, tua, muda, bahkan yang menyaksikan program ini Tuhan, beribadah bersama. Pakai kita semua Tuhan. Amin. Jadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Karena saat ini saat tuayan sedang menguning Tuhan. Kegerakan rohani besar terjadi di dalam pergumulan yang sedang terjadi di dunia ini. Dalam nama Yesus. Banyak mulut lidah anak-anak-Mu berseru, Tuhan, Tuhan, bebaskan dunia dari COVID, bebaskan Indonesia dari COVID. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tolong kami semua, biar kami hidup menyenangkan-Mu. Amin. Kami hidup dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pakai kami Tuhan, gerakan kami untuk kami buat sesuatu, Amin. agar Engkau memilih kami untuk mengerjakan mujizat Amin. di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, aku tidak kasih saudara apa, tapi aku memberi saudara hari ini pesan Tuhan bagi saudara. Buka tanganmu, buka tanganmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka. Urapi tangan mereka, Amin. urapi tangan mereka. Pakai mereka Tuhan. Dunia tidak memperhitungkan mereka, tapi ketika urapan-Mu mengalir memenuhi mereka, mereka mampu mengerjakan mujizat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuh dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Pergi. Pergi untuk menuai jiwa. Amin. Tangan-Mu mendoakan orang sakit, sembuh. Dalam nama Yesus. Tangan-Mu mengurapi orang, Yes. penuh dengan urapan ganda. Dalam Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siki ara-bara-bara. Siki ara-bara-bara. Siki ara-bara-bara. Siki ara-bara-bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan. untuk firman. Yes. Haleluya. Amin. Oh, mari arahkan hatimu ke surga, saudara-saudara. Buka hatimu, angkat wajahmu, buka tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan umur panjang kepadamu. Tuhan memberikan penyediaan providensia atas hidupmu, sehingga engkau tidak pernah kekurangan akan segala sesuatu, melainkan berlimpah untuk segala pekerjaan yang baik. Engkau diperlengkapi Tuhan, baik oleh daya maupun oleh dana, oleh kekuatan, oleh sarana, oleh kasih karunia perkenanan Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga kasih karunia, grace, favor, and mercy berlimpah-limpah atas hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap berjalan dalam kekudusan, tetap berjalan dalam kemenangan yang sesungguhnya.